pernah meninggalkan setiap kami. Kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah tidak menolong kami. Tapi kami juga menyadari bahwa pertolongan Tuhan sesuai dengan cara Tuhan yang Kau mau akan setiap hidup kami. Sebab kami menyadari hanya cara Tuhanlah yang terbaik buat hidup kami. Itu sebabnya biar melewati pujian yang baru kami pujikan. Bapa, kami semakin menyadari kesetiaan Allah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami gak sanggup berbuat apapun tanpa Engkau ada bersama kami. Dan kami sadar kalau hari ini kami boleh ada. Hari ini kami boleh datang beribadah. Hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Hari ini kami masih memperoleh waktu kesempatan untuk kami boleh benar-benar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami tahu ini anugerah-Mu Bapa. Itu sebabnya biar berbicara kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Baik saudara-saudara kami yang dalam keterbatasan mereka harus mengikuti lewat Zoom. Bapa biar hatinya senantiasa fokus. Benar-benar mengarahkan hati kami kepadamu. Berbicaralah melewati setiap kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Pakai hamba-Mu yang tidak layak ini biar Tuhan sendiri yang berbicara dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau luaskan hati kami untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Semoga jangan bosan saya berdiri di sini. Karena hari ini banyak hamba Tuhan yang sibuk dengan Natal gitu ya saudara ya. Dari mulai tanggal 30 November sampai tanggal katanya ada yang sampai 6 Januari, ada yang 12 Januari, semuanya ada ya. Dan Oiko sendiri juga merayakan Hari Natal Anak. Nah itu mungkin ada yang punya cucu-cucu yang masih belum sekolah ya. Kita akan adakan di tempat ini juga Hari Natal Anak ya. Mungkin sore jam 4 nanti diumumkan. Nah saudara, hari ini saya ambil dari kata-kata dari Alkitab. Judulnya tentang apa? Mungkin ditayangkan ya. Ya ini saudara. Gambarnya ngeri banget ya. Ada jam leleh gini saudara. Ya. Mana ada ya? Ya. Tapi di sini dikatakan begini saudara. Waktu itu ibarat apa? Pedang. Jika kita tidak menggunakan untuk memotong, maka kitalah yang akan terpotong. Ngeri saudara. Recording Ya. in progress. Kata kesia-siaan ini terbanyak adalah di kitab Pengkhotbah. Dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu yang namanya kata kesia-siaan itu enggak pernah libur. Dari pasal 1 sampai pasal 12 semuanya ada kata kesia-siaan. Ya, tapi siang hari ini kita mau belajar dari Pengkhotbah 1 ayat 14 sampai ayat 18. Ya, hari ini banyak yang tidak hadir. Karena memang mereka lagi yang kerja harus bekerja dan itu juga kesempatan untuk mereka bekerja. Yang sedang liburan juga sedang liburan saudara. Tapi kita tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan dan saudara yang tidak bekerja dan tidak yang pekerjaannya bisa ditinggal maksudnya ya. Dan yang belum liburan mari tetap bersama-sama. Ya, saudara untuk bersekutu mendengar firman Tuhan. Pengkhotbah 1, 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nanti di rumah saudara baca Pengkhotbah enggak banyak. Tapi saudara baca nanti dari bab 1, bab 2, bab 3. Itu semuanya tentang kesia-siaan. Ya. Sebelah kiri kanan ini agaknya ya lumayan lah. Lumayan imbang ya. Sebelah kiri saya ini ayat yang genap, sebelah kanan ayat yang ganjil. Yuk, 2, 3. Aku
15. Bersama-sama, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Amin. Males ya kalau baca firman Tuhan kayak begini. Betul enggak sih? Kok kayak tadi kita perhatikan, lu yang pinter, yang berhikmat, yang bodoh kok sama ya? Betul ya? Tadi di ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Siapa di bawah matahari? Kita semua, yang pinter, yang bodoh, yang kaya, yang kerja keras, yang malas. Ya, pokoknya semua orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah apa? Kesia-siaan dan usaha menjaring apa? Siapa yang pintar jaring angin di sini? Ini sama aja bohong, betul nggak sih? Ada nggak sih? Wih kamu bisa ya Nyu? Wow, bisa jaring angin. Lewat apa? Ya, jaring tahu ya jaring ya. Jaring itu selalu berlubang-lubang. Jadi tadi dikatakan kesia-siaan, ya. Ayat yang keberapa tadi? 17 juga gitu. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Jadi kalau begitu mulai besok, mulai hari ini gak usah belajar, gak usah sungguh-sungguh, gak usah kerja, males-males aja. Toh males pinter juga menjaring angin gitu kan saudara ya. Tapi jangan salah. Memang kata kesia-siaan ini dalam bahasa Ibraninya saya tulis di sini. Itu apa sih? Saya lihat kesia-siaan itu apa? Ternyata dalam bahasa Ibrani itu namanya hevel. Hevel itu meaningless, gak ada artinya. Ya. Tapi dalam konteks pengkhotbah, seluruh kitab pengkhotbah, ya, kata ini lebih tepat diterjemahkan bukan sia-sia. Sia-sia itu bukan tidak ada artinya atau ya ini kayak angin lalu, bukan. Tapi kesia-siaan di seluruh kitab pengkhotbah itu berbicara tentang sementara. Ya, sementara seperti nafas yang ada namun kemudian apa? Lenyap begitu saja dalam waktu yang singkat. Kenapa saya sangat terinspirasi ayat ini? Karena ya beberapa waktu yang lalu ya masih segar dalam ingatan saya. Dalam 2 minggu itu tante saya meninggal, disusul, ini belum dimakamkan, disusul apa? Suami dari sepupu saya, masih 50 tahun lebih meninggal. Yang tidak pernah saya sangka, itu kakak saya sendiri. Waktu saya baca ini betul. Yang namanya kesia-siaan sementara itu apa? Seperti nafas yang sesaat namun kemudian lenyap dalam waktu yang singkat. Gak pernah saya bayangkan. Bayangkan, dia sakit, dia bisa bicara, dia cuman mengeluh, cuman lemes aja. Ini kakak saya ya. Dia tidak berbicara apa-apa. Kalau saya tanya mana yang sakit? Ya aku cuman lemes aja, kayak lemes, gak punya tenaga. Cuman itu, iya. Ya saudara, cuman lemes aja. Sampai jam 11 lebih, dia katakan, aku dari tadi itu lemes, jadi udah deh, udah diinfus, udah mulai segar. Saudara, dia bilang aku tak tidur dulu. Cuman itu aja pesannya. Dan setelah itu saya pulang.
baru nginjak di rumah ini langsung saya dapat telepon. Dia lagi kena serangan dan saya balik. Tahu saudara, kita balik saya yang setir, bukan Pak Yu, saya yang setir. Ya, karena saya kan dulu pernah ikut F1 gitu ya. Jadi saya nyetir, ngebut. Tapi apa? Sampai di sana. Saya cuma bisa melihat dia tidak bergoyang, tidak bergerak, tidak berbuat apapun sekalipun dipompa-pompa. Dan akhirnya saya cuma bisa melihat baru beberapa menit yang lalu saya masih berkomunikasi dan hari ini selesai. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Ingin beritahukan kepada saudara dan saya. Setelah manusia itu mati secara jasmani, kita terputus dari segalanya. Komunikasi nggak bisa, semuanya nggak bisa. Betul ya? Bahkan saudara, orang yang sudah mati itu ya paling dikenang berapa generasi. Betul nggak sih? Papa saya hampir 7 tahun yang lalu meninggal. Sekarang sudah mulai jarang cerita papa kalau nggak inget sesuatu. Betul ya? Apalagi emak saya, apalagi mak cowok saya, udah nggak tahu. Betul ya saudara? Kemarin ini kakak saya dikremasi dan abunya ditaruh di Malang sana, di Taman Doa Karmel di Malang sana. Ya, ada cucu-cucunya yang kembar lucu masih 3 tahun atau 4 tahun. Dia apa? Waktu abu ditaruh di situ, tahu nggak itu omanya? Tahu, karena dari apa? Dari fotonya. Tapi anak ini mungkin 1 tahun, jangankan 1 tahun. 1 bulan, 2 bulan nggak ketemu, apakah dia ingat ama di mana? Ya, inilah yang saya bilang. Manusia itu sangat rentan ketika ada di dunia ini. Siapapun kita, kenangan kita itu akan terus berakhir dan tidak pernah diingat. Makanya Mazmur katakan apa? Kita ini seperti bunga. Ya, yang terkena matahari dan layu dan kering sampai apa? Akhirnya apa? Hilang diterpa angin. Tempatnya sekalipun itu udah enggak dikenang orang. Inilah kesia-siaan. Jangan dipikir kesia-siaan sepercuma ya aku urip kayak gitu, enggak usah olahraga, enggak usah makan sehat, enggak usah. Bukan. Kita harus ingat apapun yang kita lakukan sementara. Tempat kita ini bukan kekal. Ini sementara. Ya, saudara. Itu sebabnya sepintar apapun, sekaya apapun, semua orang akan mengalami apa? Sama. Kesakitan, masalah, persoalan. Saudara jangan pikir, oh dia kaya raya. Tadi pagi saya membaca quote gini. Seluruh kekayaan hartamu gak akan sanggup menambah 1 menit panjangnya umur kita. Kalau kematian sudah ditentukan, tidak ada yang sanggup memperpanjang 1 menit sekalipun. Banyak orang begini, ya itu sayang teman saya gak datang ya. Itu yang Maria itu, saudara teman saya dari Babat sana. Waktu SD kelas 1, kelas 2 saya teman. Ternyata baru ketemu di Surabaya setelah 50 tahun kali ya saudara. Dia kemarin bilang, ya Lin suaminya baru meninggal saudara. Dan dia katakan dulu ketika aku gak tahu sebuah kematian itu apa. Aku merasakan gini, kalau aku tuh punya harta banyak. Aku bisa terbangkan suamiku ke Singapura, ke Amerika. Pasti dia gak akan mati. Saudara itu dia tangisin berbulan-bulan. Tapi ketika dia mengerti kebenaran firman Tuhan dan akhirnya dia boleh membuka hatinya, meluaskan hatinya, kematian itu kedaulatan Tuhan, milik Tuhan. Baru dia sadar, ya Tuhan ampuni aku. Saudara, itu sebabnya yang namanya kemalangan, masalah persoalan, nasib yang sama akan menimpa semua orang. Siapapun manusia tadi dikatakan di bawah matahari ini kita tidak bisa lari dari semuanya itu. Ya, pasti mengalami. Itu sebabnya apa?
pengkhotbah ini bukan ayat yang membuat kita pesimis. Kalau gitu ngapain kita susah-susah, ngapain kita sungguh-sungguh ibadah dalam Tuhan. Wong semuanya sia-sia. Bukan. Justru pengkhotbah ini supaya saudara dan saya menemukan diri kita sadar bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Betul saudara? Jangan mengejar sesuatu yang fana. Firman Tuhan katakan, semua apa yang di bawah matahari ini adalah sesuatu yang fana. Ya, jadi pengkhotbah mengingatkan, bukan kitab yang pesimis terhadap kehidupan, tetapi sebaliknya ini kitab yang sangat realistis. Dalam memandang hidup manusia di kesementara. Itu sebabnya saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi segala keterbatasan ini? Ya, jujur, saudara, ada banyak orang dalam kesementaraan ini kita mengejar sesuatu yang akhirnya ternyata cuma begini aja. Kita memprioritaskan sesuatu yang fana, yang sementara, tapi hal-hal untuk mempersiapkan kehidupan kita yang tidak fana. Seringkali kita lepas. Betul? Tadi pagi saya bikin sebuah renungan. Recording stopped. Dari Bapak Bikman Sirait saya membaca. Orang tua yang mencintai anak-anaknya. Dia bukan hanya memberikan makan, minum, pakai dengan luar biasa. Tapi melupakan mewarisi iman kepada setiap anak-anak yang dicintai. Orang tua hanya mengatakan, aku mencintai kamu nak, mau apa? Betul kan? Anak-anak kan gini, kalau orang tuanya dikasih sesuatu yang, kalau orang tuanya memberi sesuatu apa yang dia inginkan. Wah, papa mamaku luar biasa mencintai. Betul ya? Tapi firman Tuhan katakan, hati-hati untuk kesementaraan. Kadangkala apa yang kita lakukan itu justru merusak generasi di bawah kita kalau kita tidak persiapkan. Kemarin saudara saya katakan sebelum di kremasi malam itu saya juga pengen berbicara. Kita terlalu bijak, orang tua ini terlalu bijak mempersiapkan anak-anaknya. Dengan mengikutkan asuransi supaya tidak menyusahkan, memberi tabungan anak-anaknya supaya nanti hidupnya enak, memberi pendidikan sekolah yang terbaik supaya supaya anak-anaknya nantinya tidak sengsara. Betul saudara? Orang tua jungkir balik, kaki dibuat kepala dibuat kaki. Wah, orang tua kadang bangga, aku sudah mengusahakan untuk anak-anakku dengan luar biasa. Mama papa ini bekerja dengan banting tulang supaya kalian tidak sengsara. Itu bagus enggak? Bagus saudara. Orang tua yang memperhatikan anak-anaknya. Tapi sayang hanya sampai pada kesementara. Sedangkan yang lebih prioritas adalah apa? Waris pada hidup kekal yang sering kali terlupakan dan tidak pernah terpikir. Betul saudara? Ya itu kan urusannya dia. Saudara tahu Hizkia? Dia berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan 15 tahun. Ya. Dan dia mendapatkan itu dan dia bilang, wow, mujizat Tuhan terjadi, Tuhan luar biasa. Dia diperpanjang usianya 15 tahun. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya, Hizkia melanggar aturan Tuhan. Tapi dia bilang begini, gak apa-apa, paling aku kan sebentar lagi mati. Paling-paling yang menikmati dosaku, yang menanggung dosaku adalah siapa? Anak cucuku, biar aja. Saudara, apakah ini orang tua yang bijaksana? Itu sebabnya saudara, pengkhotbah ini Pengkhotbah ini justru mengingatkan saudara dan saya. Supaya kita tidak hidup dalam
hanya kesementaraan. Ya, saya nggak bilang kok gitu saudara, jangan hidup di dalam kesementaraan. Nggak bisa. Selama kita masih hidup di bumi, segalanya itu adalah sementara. Kita juga dipersiapkan. Makanya, apa Pak Yu? Yang mengatakan tujuan hidup manusia adalah apa? Tujuan manusia orang Kristen itu tujuannya apa? Hidup orang Kristen memuliakan Tuhan dan menikmati. Itu siapa? Hildenberg. Katekismus dari Hildenberg. Ya saudara, itu adalah memuliakan Tuhan dan menikmati. Enak ya saudara. Wah, memuliakan Tuhan itu apa? Ibadah. Apalagi wah aku udah aktif ibadah. Apalagi wah aku udah aktif pelayanan ini. Wah aku udah mempersembahkan itu, wah memuliakan. Aku udah nyanyi dengan angkat tangan, angkat kaki, oh mulialah engkau Tuhan. Begitu kan ya tadi lagu-lagunya. Apakah itu saudara? Kapan menikmati? Aku menikmati, ini aku diberikan karunia menikmati makan. Enak semuanya, enak. Kamu kan gak bisa makan, aku bisa makan enak sekali. Aku bisa menikmati segalanya berkat. Hanya itu? Memuliakan Tuhan. Tuhan inginkan bukan sekedar perkataan, bukan sekedar pujian. Memuliakan Tuhan itu adalah dalam perilaku dan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah namanya memuliakan Tuhan. Menikmati apa? Dalam susah dan senang. Tadi dikatakan di dalam apa tuh, berkali-kali kau menolong. Bukan berarti sekalipun doaku tak terjawab. Sebetulnya Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi apa? Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Betul enggak sih saudara? Dengan caranya Tuhan. Tapi kita seringkali memaksa Tuhan harus dengan cara saya. Baru saya lega, baru Tuhan baik. Betul saudara? Tapi firman Tuhan tadi, pujian tadi mengatakan berkali-kali Tuhan menolong. Artinya apa? Tadi dikatakan apa? Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Saudara tahu? Ketika dalam rasa sakit itu pun kita bisa menikmati. Menikmati apa? Ada enggak sih yang mau menikmati rasa sakit? Ya enggak mau lah. Tapi apa? Rasa bagaimana kita didampingi Yesus Kristus ada beserta saudara dan saya. Amin saudara. Betul si Silvi? Ketika Yesus ada, meskipun harus melewati setiap masalah persoalan itu, ada Mifa masih ada di rumah sakit ya. Gak tahu dia sudah ikut Zoom atau belum. Saudara, dalam rasa sakit Yesus ada itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan supaya apa? Dalam kesementaraan ini kita tetap kuat. Ya. Dalam waktu yang terbatas ini ada sesuatu yang kita ukir dalam hidup kita, jangan disia-siakan. Ya, itu sebabnya di dalam Mazmur 90, Musa itu umurnya 120 loh saudara, Musa. Tapi dia meninggal usia 120. Tapi waktu itu dia cuma ngomong gini, umur manusia itu berapa? 70, kok aneh ya? Musa itu loh, waktu dia menulis itu kira-kira umurnya udah 90 tahun. Kok dia bilang begitu? Berarti apa? Ada rasa ketika sudah mencapai 80 tahun. Alkitab katakan apa? Ini dibaca saudara. Ayat apa? Mazmur 91 dia katakan umur manusia itu 70. Kalau kuat 80. Dan kalau sudah 80 tahun ke atas itu kebanggaannya adalah apa? Penderitaan. Nah kalau gitu Tuhan jahat ya. Kok menderita sih Tuhan? Itu tadi lagunya. Dalam rasa menderita sekali. Tuhan Yesus ada senantiasa menyertai kita. Itu sebabnya berdoalah kata Musa. Ajar kami menghitung hari-hari kami.
Bukan besok mau apa ya, aduh aku besok mau ini, besok mau itu. Tapi firman Tuhan katakan, ajar kami Tuhan punya hati yang bijaksana. Ya, saudara, benar-benar saya lihat waktu saya masih nungguin di rumah sakit kakak saya waktu nggak ada. Baru setelah dia nggak ada, saya cuma menyerahkan, saya elus kepalanya, saya bilang, kamu sudah melepaskan setiap jerih lelah. Kembalilah kepada Bapa. Selama ini kamu sudah banyak berdoa, kamu sudah banyak bergantung sepenuhnya sama Tuhan, kembalilah. Karena ini waktunya. Dan setelah itu saudara, saya melepaskannya dengan cucuran air mata. Ada rasa penyesalan yang luar biasa. Aduh, kalau tahu malam ini kamu harus pergi. Kalau tahu kamu malam ini harus menghadap Bapa. Seringkali saya merasakan, kenapa saya enggak memberikan hidup saya yang lebih lagi. Padahal kemarin-kemarin saya masih terus sama dia. Bahkan hari Minggu itu dia meninggal. Jam 12, jam 1 masih tetap WA. Itu dia sudah sakit. Tapi ada rasa sesuatu yang membuat saya begini. Kenapa saya enggak memaksimalkan? Tapi sanggupkah kita tahu akan hari esok ada satu orang yang lebih saya nyesel gitu gini saudara. Waktu saya duduk di situ dan saya udah enggak bisa berbuat apa-apa, saya bilang ya udah, suaminya juga udah bisa menerima semuanya dan dipanggilnya ambulan dan lain-lain gitu saudara. Dalam menitan waktu, susternya yang tadi baru aja, ini yang saya sharingkan 2 kali, baru aja dia bilang begini ya, Ibu ditensi ya Bu ya, saya sendiri lihat. Bu Nora ditensi ya, iya. Bu Nora masih kedinginan, iya kedinginan. Baru 30 menit kemudian susternya datang dan dikatakan, Pak ini jenazahnya gimana? Saya itu gini, Bu dipanggil namanya. Pak gimana ini Bu Nora? Enggak loh, dia cuma bilang Pak jenazahnya ini di gimana Pak? Mau dibawa langsung atau lewat kamar jenazah itu? Lihat, benar-benar sia-sia ya, sementara. Hari ini hidup, begitu nafas sudah tidak ada. Kita dipanggil apa? Jenazah. Itu sebabnya saudara, ketika saudara dan saya hari ini diberikan hidup, Tuhan sedang memberikan sebuah tanggung jawab, bukan sekedar hidup. Sebab kalau hidup saja, binatang hidup enggak saudara? Tumbuhan hidup enggak? Binatang sebuas apapun, sepinter apapun, kalau sudah mati, selesai. Enggak ada lagi Tuhan bilang, ayo kamu dulu makani singa, ya harimau, kamu kurang ajar, waktu hidupmu semua kamu santap ini semua binatang. Sekarang kamu harus menerima apa yang sudah kamu lakukan. Ada? Saudara? Enggak ada. Tapi kalau saudara dan saya, Tuhan berikan pikiran, Tuhan berikan perasaan, Tuhan berikan pengetahuan. Supaya apa? Saudara dan saya, kita hidup bukan sekedar kita hidup. Tapi dengan sebuah anugerah yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan, kehidupan kekal. Tapi di samping itu, saudara sedang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab selagi hidup di bumi. Apa yang menjadi prioritas kita yang terutama? Tadi saya katakan pengkhotbah yang pertama mengingatkan saudara dan saya. Jangan biarkan hidup kita sia-sia dan mengumbar setiap kehendak kita sendiri. Yang kedua, pengkhotbah sedang mengingatkan hati-hati dengan sebuah kesia-siaan. Tuhan sedang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab ketika saudara diberikan keselamatan. Sudah belum
kita mengerjakan keselamatan yang saudara dipercaya untuk apa? Menjalani kehidupan ini. Jadi bukan sekedar selamat, yang penting wis krungu gereja wis baik, aku sudah kasih dana, saya udah melayani, saya udah wah pokoknya semua aktivitas kerohanian saya udah lakukan. Selesai? Enggak. Seringkali manusianya apa? Bertambah banyak aktivitasnya, tapi tidak bertambah banyak karakter yang berubah. Karena firman Tuhan katakan, berubahlah semakin seperti Kristus. Benar saudara? Ada tayangan klip kecil, ya kita nanti nonton sebentar supaya nggak bosan ya saudara. Klip Thailand itu, ya ada video-video kecil kalau saya nonton tuh sangat terberkati gitu saudara. Ya, coba kita nonton. Giok boleh dimatiin. Ya. Bukan itu. Ya, ya. Cukup.ไหวไหม Apakah kamu หนูไม่อยากอยู่แล้วพี่ nggak ingin hidup lagi? หนูอยากตายอ่ะ Aku อยาก ingin ตาย mati เหรอ saja. ใจเย็นใจเย็น Mati. Oh tenang dulu. มันทิ้งหนูไปมีคนอื่นแล้วอ่ะ Pacarku meninggalkan aku dan Kaya. dengan perempuan lain. พี่เต๋อ Oh ya, อยากตายให้มันเสียใจอ่ะ aku ingin mati supaya ผมคิดว่าพี่เต๋อจะเสียใจสักกี่นาทีอ่ะ Menurutmu berapa lama dia menderita? ให้เต็มที่เลย15 Menurutku hanya หลังจากนั้นมันก็ dia ไปจับโปเกมอนต่อ Lalu ตอน setelah เย็น dia มันก็ไปดูหนังกับเพื่อนมัน pergi ke รุ่งขึ้นมันก็ไปเตะบอล มันก็ไปเรียนกวดวิชาแล้วมันก็ลืมเราไป dan lalu dia akan melupakan selamanya. แม่เลี้ยงเรามา15 ปีแล้วเนี่ย Tetapi ibu เราจะแลกกัน15 นาทีกับผู้ชายคนนี้เหรอ Apakah kamu ก็หนูรักเขาอ่ะ akan dengan itu? รู้ได้ไงเขารักเรา Kita ตอนเมื่อวานอ่ะเขายังพาหนูไปกินข้าวอยู่เลยนะ saja mengajakku malam. กินข้าวแล้วก็คือรักแล้วเนาะ Sekarang dia selingkuh. พาหนูไปกินข้าวนี่มันต้องรักหนูมากเลยนะ Kalau gitu dia pasti แล้วพ่อแม่เรานี่พาเรากินข้าวมาตั้งกี่ปีนี่เขาต้องรักเรามากกว่าแง่ๆเลยนะ merasa แล้วพี่จะให้หนูทำยังไงอ่ะ นะอ่านก่อน kamu ingin aku Baik. seperti อยากตายแล้วเนี่ย gimana? 100 อย่างที่เราควรทำก่อน Bacalah ตาย itu, ada 100 hal yang kamu dapat baca sebelum kamu mati. เคยคิดอยากจะพาครอบครัวไหมพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่ เคยคิดจะพาท่านไปต่างประเทศไหม Luar negeri. พาพ่อแม่ไปกินของอะไรอร่อยอร่อยเนี่ยเป็น100 อย่างเลยเนี่ย Ada 100 hal เนี่ย yang menakutkan. สิ่งน่าทำ100 อย่างเลยนะ Lakukan. สมมติได้100 อย่างเนี่ยน่าทำไปหมดเลยเนี่ย Sangat banyak. Duna. Tapi lihatlah ini. หายแวบ Hilang. อดเลย Semua โดด hilang. ลงไปอดชีวิตไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลย seperti kamu meloncat dari tempat ini, sebentar hilang. อยู่กับลมหายใจ Dan ซะหน่อย kamu tidak lagi punya kesempatan. รู้ไหมชีวิตที่มีค่าคืออะไร Ini, tahukah? Kamu ชีวิตที่มีค่าก็คือ kehidupan yang membuat ชีวิตที่มี kehidupan ประโยชน์กับ orang คน lain อื่น menjadi lebih baik. Itulah kehidupan yang baik. Boleh dimatikan? Ya, boleh dinyalakan lagi. Nah, saudara, kelihatannya film apa itu? Itu ya. Ada cucu-cucu saya, ada cucunya Witin. Ya. Ini orang yang baru patah hati. Cuman lihat pacarnya selingkuh sama perempuan lain. Dari mana kamu bisa tahu kalau dia mencintaimu? Loh ya, aku tadi malam diajak makan malam. Tadi itu dikatakan, oh jadi cinta itu seperti makan malam ya gitu saudara ya. Nah bagus banget pesannya apa? Kenapa kamu mencintai orang yang baru aja mencintai kamu, cuman ngajak makan malam, cuman ngajak kamu pergi. Apakah kamu gak tahu orang tuamu mencintai berpuluh-puluh tahun itu? Saudara, ketika saya lihat itu, saya balik bertanya kepada diri saya. Saya enggak seperti itu saudara ya. Saya dulu ketemu Yohanes, ya udah mau aja gitu. Dan saya juga diajak makan waktu itu ya.
Udah tahu saya tuh nggak suka makan, diajak makan ke Bon Cafe, saya ingat saudara. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Udah tahu saya ini sulit makan daging, diajak makan daging. Ya saudara, makanya apa? Ya cuman sedikit, mungkin dia pulang, larang-larang, dipangan didik gitu saudara ya. Nah, waktu saya nonton film ini, saya merasakan gini, iya, kenapa kita ini lebih mencintai orang lain atau lebih mencintai apapun yang di sekitar aku. Padahal Tuhan yang sudah memberi aku hidup, yang sudah memberikan kehidupan kekal, yang menjamin aku, ya, yang senantiasa menyertai aku, yang paling dekat dengan Tuhan, dengan kita itu adalah sebenarnya Tuhan. Betul saudara? Saya bukan meremehkan suami saya atau anak saya. Kalau ada apa-apa dengan kita dalam saat kita sendiri, suami kadang tidak bisa menolong dengan cepat, betul? Anak-anak apalagi. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan yang paling dekat dengan kita. Tapi siapa prioritas dalam hidup kita? Jujur. Tuhankah? Anak-anak kita? Suami? Suami jarang kayaknya bukan prioritas ya. Atau kesukaan kita, kesenangan kita. Apa yang kita pandang itu berguna menyenangkan hati saya. Saudara, sama dengan film tadi. Ya, kenapa? Orang itu mengingatkan, kamu ingat gak orang tuamu yang sudah menghidupi kamu? Seharusnya itu yang kamu ingat. Nah sekarang balik. Kamu ingat tidak bahwa hari ini kalau kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Apakah ini masih menjadi prioritas kita? Saudara jujur. Bukan untuk saudara saja. Untuk saya sendiri yang mempersiapkan. Hari ini mungkin saya udah bangga nih, saya udah pelayanan nih. Tapi apakah karena keterpaksaan atau karena kerinduan saya? Tadi di lagu itu jiwaku merindukanmu, betul. Hanya hadirat Tuhan yang bisa membahagiakan aku. Masa? Tadi itu waktu saya nyanyi saya bertanya kepada diri sendiri. Yang menjadikan aku bahagia apa sih? Oh kalau lihat anakku pinter-pinter, kumlot, wow. Kalau lihat wah pekerjaanku diberkati dengan luar biasa. Wow itu bahagiaku. Bahagiaku kalau apa yang aku harapkan tercapai. Itu baru aku bahagia. Benar? Jadi kalau sakit gak bisa bahagia. Kalau dalam posisi kekurangan kita gak bisa bahagia. Katanya tadi hadiratmu yang membuat aku bahagia. Benar saudara? Itu sebabnya Allah mengingatkan kepada saudara dan saya. Semua hanya sementara. Dan kita gak ada yang bisa berdiri di tengah-tengah dunia. Yang saya mau katakan, saya bukan orang yang punya nubuatan. Tapi menurut firman Tuhan, tahun depan, tahun mendatang, jauh lebih sulit. Ini kata firman Tuhan, saudara lihat ya, zaman akhir di 2 Timotius. Jadi saya gak pernah bisa nubuatan, terus Tuhan kasih Linda, nanti sampaikan. Belum, saudara, saya gak punya karunia itu. Tapi menurut firman Tuhan, semakin kita masuk akhir zaman, semakin sukar. Bahkan di sini dikatakan amat sukar, bukan hanya sukar. Bagaimana kita, saudara dan saya mempersiapkan diri di kesementaraan ini. Ya, firman Tuhan katakan kembali kepada Sang Pencipta sebagai sumber hidup yang memelihara saudara dan saya. Jadi artinya kesia-siaan apa? Ketika kita hidup di luar Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan, itulah yang dinamakan kesia-siaan. Lu gimana? Aku mau kerja, aku doa loh. Ya kan? Doa kita apa? Berkati Tuhan pekerjaanku. Betul saudara? Apakah itu yang dinamakan di dalam Tuhan? Ya.
Artinya di luar Tuhan itu saudara bukan di luar gereja. Oh saya tidak pelayanan, bukan. Meskipun di dalam gereja kita bisa di luar Tuhan loh saudara. Ya, waktu saya melayani seperti ini saya sedang bangga dengan pelayanan saya. Saya sedang apa? Menyukakan hati saya tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu. Coba bayangin kalau orang bilang, wow Linda kamu luar biasa, bagus banget loh kamu tadi, wow. Hati-hati, saya sedang berperang dengan diri saya atau saya mau menyenangkan hati Tuhan. Oh kita hadir hanya sekedar apa? Ya, aku ibadah supaya apa? Supaya aku diberkati, nah itu salah saudara. Justru ketika kita sadar nafas diberikan Tuhan, hidup kita diberikan Tuhan, maka apa? Ibrani 10 ayat 25, jangan jauhkan dari persekutuan seperti ini yang saling membangun, saling mengisi. Bukan minta diberkati, bukan supaya selamat, kita sudah selamat, makanya kerjakan keselamatan itu dalam takut dan gentar akan Tuhan. Benar saudara, sebab kesementaraan ini, saudara di dalam Lukas itu sudah ditunjukkan. Bagaimana hidup manusia, kekekalan nanti. Tapi sayangnya ayat ini kurang bisa diperhatikan karena nggak enak saudara. Ini bikin takut orang kaya. Tapi saya mau katakan, kaya miskin sama-sama matinya, betul nggak saudara? Yang bisa naik ke surga itu bukan karena dia kaya jahat atau miskin. Kalau miskin nggak punya apa-apa pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Alkitab tidak pernah katakan itu. Tapi lebih ironis lagi udah miskin masuk neraka saudara. Yuk putar yuk Lukas 17 nanti. Ini kalau baca firman kan kesel ya saudara, mata ngantuk. Ya enakan baca yang lain. Untuk Instagram itu bisa 1 jam 2 jam. Baca firman malas. Saya sekarang ambilkan sampai saya cari film supaya apa? Kita tahu betul Alkitab itu. Pak Yo nanti boleh lihat di Lukas sambil terjemahkan karena ini semua pakai bahasa Inggris. Orang kaya dan Lazarus tuh loh, itu terkenal banget. Ya Yuli boleh di nonton film gini kan senang saudara ya. Lukas 16. Ini ceritanya ada seorang kaya yang selalu memakai jubah ungu dan kain halus. Ini Lazarus yang sakit. Lihat rumahnya orang kaya megah banget. Semua orang datang ke rumah itu biasanya dipanggang sambil menanyakan makanan dan minuman di sini. Lazarus. Orang kaya yang dia akan memasuki. Dan saudara kalau orang sombong itu kalau jalan aja enggak gitu. Dalam hidup berbeda. How dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Menyentuh itu ya Forgive Pak. me, Pak sir. Yudo, Forgive Pak me. Yudo. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. Lazarus tadi mengatakan aku cuma ingin mendapatkan remah-remah dari meja.
is finally here! My favorite brother. What do you want from me now? We spared no expense today. I can see that. Sebenarnya orang kaya. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. Ya, diajak makan, kan baik, saudara. At his Tapi gate yang nggak bagus was laid a adalah beggar named motivasi. Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Karena Lazarus hanya minta remah-remah. Even the dogs came Tapi and licked his sores. motivasinya yang salah. Dia memberi, coba kelihatan saya kaya, saya berada, saya bisa jadi Tuhan gitu. And the time was fulfilled for both men to die and pass from this life to the next. Dan ternyata orang kaya juga bisa sakit, saudara. Apalagi orang miskin. Miskin ya sakit, kaya ya sakit. Bedanya Lazarus mati ya nggak tahu di Saya di dalam kecelakaan. Teriak-teriak minta tolong. Alms. Welcome. Father Abraham? Terus Yes, dia ketemu sama yes, I am Abraham. Kalau di dalam kitab suci Welcome diceritakan dia to paradise. di dalam pangkuan Bapak. Paradise? Yes, Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me!
I saw you with Lazarus. Seriously. Engkau melihat kami sedang He sama pointed his Lazarus. finger in the water and touched my tongue. I'm in agony from these flames. Perhatikan tempatnya antara Lazarus ini dan orang kaya tadi. Saudara, kita bisa melihat tempatnya. Son, you remember. Ada jurang-jurang yang tidak akan In your life, you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Please. Please. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment. They have Moses. Supaya They have the prophets. Let your brothers hear them. tahu saudara-saudaranya supaya dia nggak mengalami seperti yang saat ini dialami. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded the one rises from the dead. Beritahu dia pasti mereka akan bertobat. No. Please. No. So, please. No. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. Ya, saudara, nanti saudara baca di Lukas itu ya, tentang Lazarus dan orang kaya. Bagus sekali filmnya itu dilihatkan bahwa memang tempatnya itu jauh tapi visual, masih bisa melihat, ya, mendengar. Tapi tidak bisa bersentuhan, bahkan menyeberang pun dikatakan tadi ada terbentang jarak yang jauh, nggak mungkin. Ya, bahkan dalam dunia orang mati sekalipun dikatakan tidak mungkin, alamnya sudah berbeda antara orang mati dan dunia ini berbeda. Ini Alkitab yang katakan, bukan saya. Jadi jangan percaya sama saya, tapi cek and recheck di Alkitab, saudara. Tadi dia katakan gini, kalau ada orang mati dan bangkit, itu berbicara apa? Mujizat. Pasti semua orang percaya. Orang itu masih baik loh, saudara, betul nggak? Dia nggak kepengen, biasanya orang dosa itu kan gini, aku dosa dewean di sini, biarin supaya aku ada temennya gitu kan, saudara. Dosa itu kan beranak dosa, iblis itu nggak mau dia sendirian. Dia cari teman supaya apa? Sama-sama berdosa, tapi orang itu enggak loh, saudara. Dia bilang kalau ada mujizat terjadi pasti orang percaya kepada Yesus. Siapa bilang? Berapa banyak mujizat sudah terjadi hari ini? Ratusan, ribuan, jutaan. Banyak orang bertobat? Jujur saudara. Bertobat hanya sekali lihat, wow Yesus hebat, luar biasa mujizatnya. Makanya saudara, jangan terkagum-kagum akan mujizat. Harusnya kita kagum atas apa? Ini tadi loh. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang bisa memberikan kita hidup kekal. Itu yang harus kita kagum. Ya. Itu sebabnya yang pertama tadi, belajar melewati apapun yang kita sedang alami hari ini. Ya. Supaya sungguh saudara, kita merindukan Tuhan dalam setiap hidup kita.
Dan lagu yang tadi dikatakan menyembahmu itu bukan sekedar menyembah dengan bentuk fisik, tapi apa? Penyembahan tertinggi adalah melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Itu penyembahan. Kalau kita nggak melakukan kebenaran firman Tuhan, meskipun kita nyanyi sampai tengkuk kita hampir putus, belum dikatakan penyembah. Karena Yohanes 4 katakan penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu yang menjadi penting bagi kita saat ini adalah bukan kapan kita akan mati, bukan hanya mempersiapkan kita akan mati, tapi apa yang kita harus lakukan saat ini. Bukankah saudara dan saya hari ini hidup sebagai orang tebusan yang sudah yang sudah diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengerjakan keselamatan hingga akhir hidup kita. Itu jauh lebih penting dari apapun juga, saudara. Itu sebabnya saudara melewati setiap hidup kita, mari puaskan apa yang Tuhan mau, bukan memuaskan apa yang saya mau. Ya, yang penting udah datang ke gereja selesai. Yang penting udah makanya kan kadang nanti kemana yuk kita kesana, tapi ayo ibadah dulu supaya apa? Bukan ya kan kita harus memprioritaskan Tuhan, bukan. Supaya gak terjadi apa-apa. Mau kemana? Ini kita mau liburan, ayo ke gereja dulu, berdoa dulu supaya selamat gitu kan saudara ya. Ini kesalahan fatal loh saudara. Tapi kayaknya kita biasa-biasa aja. Betul ya? Tapi saudara lewat firman Tuhan tadi ini. Tuhan inginkan jangan memuaskan rasa keberagamaan kita. Jangan cuman memuaskan karena aku sudah melayani Tuhan sebagai satu rumusan, liturgi saja. Saudara kalau saya pikir-pikir betul, apa yang kita lakukan terus kadang-kadang menyenangkan psikis, perasaan, pikiran kita, betul ya? Kalau orang meninggal gitu kadang-kadang kok dibakar ya. Kemarin tuh ada saudara saya begini, ini habis dibakar terus dibuang di mana? Kayak sampah ya saudara ya. Ya, terus Poni itu bilang, kok sampah gitu ya saudara. Tapi sebetulnya betul, ini tubuh ini fana. Ini dibuat dari debu tanah, gak berguna. Betul ya? Tapi kenapa? Justru kita merawat tubuh yang sementara ini mengalahkan sesuatu tubuh rohani yang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bukan berarti habis gini gak usah berai-berai, gak usah olahraga, gak usah cuci rambut. Betul ya? Bukan saudara. Boleh, saya juga gak setuju ada orang kemproh males, saya juga gak setuju. Tapi apa? Bukan ini yang prioritas. Ada tubuh rohani kita yang harus kita bangun, itu yang lebih prioritas. Betul saudara? Itu sebabnya satu hal, bagaimana kita mengisi hidup kita hari ini. Biarlah kita punya titik dan arah yang pasti. Kayak tadi dikatakan, Abraham mengatakan, sudah ada banyak, kamu punya Musa, lewat firman Tuhan. Kamu punya kesaksian. Kesaksian apa? Orang hidup mati. Bukan hanya itu, kesaksian dari para nabi yang ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, mana mungkin kita tahu kesaksian-kesaksian tadi, saudara. Makanya Abraham percuma, mujizat juga nggak membuat kamu bertobat kok. Kamu cuman kagum aja akan mujizat. Tapi yang membuat kamu bertobat, 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan akan apa? Memberitahukan kesalahan kita, akan mendidik kita, akan mengajar kita. Semakin hari hidup kita semakin menjadi seperti Kristus. Itu puncaknya. Itu sebabnya melewati Natal ini saudara, ya ini ada catatan saya. Lenin, saudara tahu Lenin yang menciptakan Rusia, negara besar itu. Ya, saudara dengan susah payah. Dengan luar biasa dia membangun Rusia.
ketika Rusia jadi negara yang merdeka, itu Lenin diagung-agungkan, saudara. Ya, dia disanjung-sanjung. Tapi ketika Lenin jatuh, ya sudah dibuatkan patung, dibuatkan apa? Patungnya sekalipun dihancurkan. Sudah dihancurkan, dikencingin, saudara. Itulah kesementaraan. Ya, itu sebabnya lewat firman Tuhan yang boleh kita dengar. Bagaimana kita mengisi hidup kita. Yang pertama, mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang menjadi berkat bukan harus kaya, harus sehat. Buktinya, tapi orang menjadi berkat, Lazarus sekalipun sakit. Maaf ya, Alkitab tidak katakan, tapi tadi itu saya lihat. Dia nggak bilang begini, orang kaya kamu terkutuk kalau kamu nggak kasih makan aku. Betul? Lazarus tidak mengatakan itu, saudara. Lazarus kekurangan makan, tapi dia nggak mencuri. Ya, itu sebabnya hidup yang berkenan, mengucap syukur. Apapun yang Tuhan izinkan itu terjadi. Gak usah iri hati. Hari-hari ini medsos itu, saudara, wah, menceritakan segala sesuatu yang sukses. Sehingga ketika, ini cek gede ini ya duit teko enti tuh. Semua orang tuh jadinya apa? Karena kebanyakan nonton itu, kene duit kok enak yo, sedikit terbang sana sedikit, aduh enak. Kenapa? Karena kita gak pernah bersyukur untuk apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Betul ya? Saya bersyukur punya suami Pak Yu, dia katakan apa? No place like home. Kebahagiaan dia di rumah. Ada banyak orang, Linda kamu tuh kok gak menikmati toh, pergi-pergi dong. Ya saya seneng sih. Saya seneng loh saudara, coba kasih tiket sama saya seneng. Saya pergi, tapi suami, enggak bisa nek jauh-jauh. Kamu bahagia enggak sih di rumah? No place like home. Kebahagiaan orang berbeda-beda saudara. Bukan berarti semua harus kayak Pak Yu loh, orang lain juga begitu ya. Tapi kalau Pak Yu misalnya jalan-jalan ke jalan, kemarin kan diajak teman-teman SMA jalan, duduk senang, tapi pulang murus-murus. Di Tuhan sekarang sehat ya. Saudara, tenang, bukan gak suka, tapi itu bukan prioritas. Betul? Saudara, yang kedua, berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita cuma berlomba untuk menyenangkan hati kita sendiri. Tapi mulailah berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pujian yang tadi, menyembahmu, saudara, tidak ada jalan lain selain kita memberi diri kita, memberi hidup kita untuk menyembah Dia Raja sebagai yang prioritas. Berikutnya, boleh kita lakukan apapun yang baik. Karena ketika kita mencintai Tuhan, pasti kita mencintai sesama. Bahkan Alkitab katakan, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai siapa? Dirimu sendiri. Artinya apa? Dijagai. Hidup ini dijaga. Jangan malas. Jangan takabur. Jangan sombong. Jagain hidup kita supaya jadi berkat buat banyak orang. Amin. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kali lagi. Menyembahmu Tuhan dan Raja, pujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu
bahagiaku penuh. Mari kita mau katakan, ku rindu diam di bait-Mu Tuhan. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesus, Kau kerinduan, Kami mau menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku. memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ini kami Bapa, Mengikuti-Mu seumur hidupku. mari kita mau bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan, kami mau menyembah-Mu Bapa dengan ketaatan kami akan Engkau.